Simak sejarah kelam Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Waktu perlahan tenggelam dalam denting-denting sejarah yang terlupakan. Di jantung kota Makassar, berdiri megah sebuah benteng batu yang terlihat tenang di siang hari. Namun, berbisik menyeramkan saat malam mulai merayap. Benteng Fort Rotterdam. Bagi sebagian orang, tempat ini hanyalah peninggalan kolonial, objek wisata dan spot untuk berfoto. Tapi bagi yang tahu, tempat ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih kelam. Dibangun di atas reruntuhan benteng ujung pandang milik Kerajaan Goa. Tempat ini menjadi saksi luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Konon, ketika VOC menaklukkan Makassar pada abad ke-17, benteng ini dibangun kembali sebagai simbol kuasa dan penjara bagi yang melawan. Konon, legendanya, di dalam ruang-ruang sempitnya yang kini bersih dan tertata, dulunya penuh dengan jeritan. Tahanan-tahanan dijebloskan tanpa pengadilan, dirantai dan dihilangkan haknya. Tak sedikit pula yang menghembuskan nafas terakhir dalam gelap dan diam. Salah satu tahanan yang paling terkenal adalah Pangeran Diponegoro. Konon setelah diundang untuk berdamai, ia malah ditangkap dan dibuang ke sini. Selama bertahun-tahun, ia tinggal di balik tembok Fort Rotterdam, terasing dari tanah Jawa, terpisah dari perjuangan, dari keluarga, dan dari harapan. Kamar sempit tempat ia ditahan masih ada hingga saat ini, seperti pusara yang tak tertanda. Namun, konon katanya, bukan hanya sejarah yang bersemayam di benteng ini. Ada yang lebih sunyi, lebih sulit dijelaskan. Beberapa pengunjung pernah mengalami kejadian aneh. Mereka bercerita mendengar suara langkah kaki di lorong yang kosong. Mereka mendengar suara rantai bergeser dari ruang yang telah kosong selama ratusan tahun. Bayangan hitam di jendela kamar tahanan. Aroma dupa yang muncul tiba-tiba. Padahal tak ada persembahan apapun. Seorang penjaga bercerita, pada saat ia patroli pada pukul 2 dini hari, lampu-lampu lorong sudah mulai padam satu persatu. Saat melewati ruang bawah tanah, ia mendengar seperti seseorang sedang mengetuk dari balik dinding. Saat didekati, suara tersebut hilang. Tetapi ketika ia berbalik, pintu besi yang tadinya tertutup rapat terbuka dengan sendirinya. Kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Konon katanya juga dirasakan oleh pengunjung benteng Fort Rotterdam. Mereka datang pada sore hari saat langit mulai jingga. Saat berfoto di salah satu sudut kamar bekas sel tahanan, hasil foto mereka memperlihatkan bayangan ketiga yang berdiri di belakang mereka. Pengunjung menggambarkan sosok tersebut tinggi, berjubah gelap. Tak ada orang lain saat itu. Ketika mereka kembali memeriksa lokasi, udara di ruangan mendadak pengap. Bau besi dan dupa bercampur, dan mereka seperti diawasi. Ketakutan, mereka akhirnya buru-buru meninggalkan area. Hal yang menyeramkan juga dirasakan oleh warga sekitar. Beberapa malam, mereka mendengar suara gamelan tua dari benteng. Padahal, tidak ada pertunjukan apapun. Suara itu datang dan pergi, terkadang diselingi tangis lirih perempuan. Beberapa orang percaya, suara lirih itu konon katanya merupakan suara arwah para istri tahanan yang kehilangan suami mereka dan tetap mencari sampai hari ini.
seorang mahasiswa pernah membagikan kisahnya saat berada di benteng ini. Ia datang siang hari seorang diri dan memutuskan mengeksplorasi area yang lebih sepi. Lorong belakang yang katanya dulu digunakan sebagai jalur logistik bawah tanah. Di salah satu dinding lorong, ia melihat sebuah pintu kayu tua setengah terbuka. Tidak seperti pintu lainnya, pintu ini tampak kusam dan penuh debu. Ia pun melangkah masuk. Ia mengatakan di dalamnya, lorong itu panjang, lampu remang-remang dan bau tanah basah begitu kuat. Setelah beberapa menit berjalan, ia merasa ada yang aneh. Ia belum menemukan ujung, tapi lorongnya seperti terus bertambah panjang. Menyadari keanehan tersebut, ia memutuskan untuk mundur. Namun ketika ia berbalik, jalan yang tadi ia lewati kini berubah. Dindingnya gelap, lampu padam, dan tak ada tanda keluar. Ia panik, menyalakan senter ponsel, tapi sinar itu hanya menyorot kabut tipis yang perlahan turun dari langit-langit. Dalam kepanikan, ia mendengar suara langkah lain di belakangnya. Pelan, lalu cepat. Ia berlari, sampai akhirnya seolah sesuatu menariknya kembali. Ia terjatuh keluar dari pintu yang sama, tersungkur di pelataran belakang benteng. Saat menoleh ke belakang, tidak ada pintu, hanya dinding batu. Kisah ini tersebar di kalangan mahasiswa dan penjaga benteng. Mereka menyebutnya dengan lorong yang tak pernah ada. Fort Rotterdam bukan hanya tumpukan batu. Ia adalah makam yang tak dikuburkan. Ia adalah luka yang tak terlihat. Ia adalah sejarah yang terus bernapas dalam gelap. Dan ketika malam mulai turun, semua akan tahu. Beberapa tempat tidak pernah benar-benar sunyi. Legenda Nyi Pelet di Gua Walet Kuningan dan larangan berkemah bagi pendaki. Bagi para pendaki Gunung Ciremai yang biasa melalui jalur Palutungan Kuningan, nama Gua Walet mungkin sudah tidak asing lagi. Keindahan Gua Walet ini ternyata menyimpan sebuah kisah mitos dan legenda yang hingga kini masih dipercaya oleh warga sekitarnya. Salah satu kisahnya adalah pertempuran kesatria bernama Sanjaya yang hendak membinasakan Nyi Pelet. Pasalnya, sosok siluman Nyi Pelet itu diceritakan telah meneror warga di kaki Gunung Ciremai. Konon katanya, Nyi Pelet kerap menculik jejaka dan kemudian dibawa ke alamnya. Setelah itu, jenazahnya akan ditinggalkan begitu saja di jalanan atau bahkan jurang. Karena teror tersebut, Sanjaya kemudian bertarung dengan Nyi Pelet hingga akhirnya Nyi Pelet pun terkena pukulan hebat di dagunya. Pukulan telak itu membuat Nyi Pelet terlontar sampai ke puncak Gunung Ciremai dan terjadilah letusan yang maha dahsyat. Sejak kejadian itu, Nyi Pelet pun menghilang dan tidak muncul lagi. Dongeng yang dikisahkan masyarakat di kaki Gunung Ciremai memang kerap dikaitkan dengan kejadian letusan atau tanda alam lainnya. Salah satunya adalah kaitannya dengan keberadaan keraton Nyi Pelet di Gua Walet Gunung Ciremai. Konon, beberapa warga sekitar mengaku pernah sesekali melihat tumpukan jasad pria di sekitar Gua Walet atau di sekitar hutan dalam keadaan mengenaskan. Beberapa bahkan dalam kondisi tak memiliki anggota tubuh yang lengkap. Konon katanya jasad-jasad itu merupakan para jejaka yang diculik Nyi Pelet dan digunakan sebagai tumbal. Walaupun menyeramkan, kisah Nyi Pelet yang bersemayam di Gua Walet itu diyakini berperan dalam melindungi keasrian dan kelestarian Gua Walet. Diyakini oleh warga sekitar,
bahwa di beberapa daerah hutan Gunung Ciremai juga dilarang untuk berkemah. Hutan larangan Gunung Ciremai ini areanya tidak terlalu luas. Namun, tidak sembarangan orang untuk bisa memasukinya. Hutan ini digolongkan bukan berdasarkan vegetasi atau bentang alam maupun secara geografis, tetapi berdasarkan nilai sakral yang diyakini oleh masyarakat setempat. Bagi mereka yang percaya, di hutan larangan terdapat pamali atau pantangan yang tidak boleh dilanggar, seperti berkata kotor. Sebab, konon bagi yang melanggar, akibatnya akan diterima saat itu juga. Area hutan ini juga dipercaya hanya bisa dimasuki dengan cara yang khusus karena merupakan tempat keramat di mana roh karuhun atau nenek moyang diyakini bersemayam. Walaupun mengundang rasa penasaran, pendaki dilarang untuk berkemah di Gua Walet ini. Kemungkinan turunnya kabut dan hujan di tengah pendakian harus dipersiapkan oleh pendaki, terutama menjelang sore hari. Saat hujan deras, air akan membuka aliran di jalur yang umum dilewati pendaki, sehingga bisa membuat tanah yang dipijak menjadi lunak dan berlumpur. Persiapan jas hujan dan kehati-hatian menjadi modal utama bagi pendaki untuk melanjutkan perjalanan. Meski diliputi beragam misteri hingga kisah legenda di masyarakat, Gua Walet sesungguhnya merupakan lubang kawah yang mengalami erupsi pada tahun 1917. Menurut kesaksian seorang menir Belanda, ketika itu terjadi hembusan uap belerang dari dinding selatan dan asap fumarola yang kuat, sehingga menimbulkan lubang besar. Kini, di dalam gua terdapat stalaktit dan stalagmit yang meneteskan air, tetapi mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, airnya tidak dapat dikonsumsi. Gua Walet terletak tepat di antara luasnya padang Edelweiss. Pendaki yang menuju puncak Gunung Ciremai melalui jalur pendakian Palutungan dan Apui akan menemui Gua Walet dan biasanya menyempatkan diri untuk singgah.